sini saya akan membahas kuis bimbel bintang premium sesi 1 SKD CPNS tanggal 26 Oktober 2020. Kuis nomor 1 ini adalah TKP. Anda ditugasi atasan untuk melakukan observasi di suatu lokasi. Di lokasi tersebut terdapat air terjun yang belum termanfaatkan dengan baik. Akses ke tempat tersebut cukup sulit. Perekonomian masyarakat setempat hanya bergantung pada ladang seadanya. Bagaimana upaya tindakan Anda dalam observasi tersebut? Oke, di sini temanya tentang kreativitas dan inovasi ya. Karena kita melihat ada potensi air terjun di sini hasil observasinya, tetapi permasalahannya adalah aksesnya cukup sulit. Nah, sehingga atas dasar hal tersebut, pemecahan masalah yang sederhana dapat dilakukan dengan mempermudah akses lokasi ke air terjun. Sehingga jawaban yang B bisa menjadi pilihan ya, membuat jalan agar pejalan kaki dapat dengan mudah menuju ke air terjun. Ini pilihan yang bagus ya. Kemudian akan tetapi karena dalam tes SKP kita juga diuji tentang kreativitas dan inovasi, jadi pada pilihan A, B, C, D, E yang kira-kira ada tema kreativitas dan inovasi, yang terbaik adalah pilihan yang A, yaitu menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat wisata, karena di sini ada kreativitasnya ya, dan inovasinya agar perekonomian penduduknya bisa membaik. Sehingga poin 5 ada pada jawaban A, kemudian poin 4 ada pada jawaban B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Anda seorang ASN yang ditugaskan menjadi ketua keamanan dalam sebuah demonstrasi, di mana para pemuda dan berbagai aliansi masyarakat mendatangi gedung DPR. Mereka menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak. Pemerintah dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan menaikkan bahan bakar minyak. Di antara demonstran tersebut ada yang membawa spanduk bertuliskan penurunan BBM, ada pula demonstran yang melakukan orasi menggunakan pengeras suara. Oleh karena lama tidak ada reaksi dari anggota dewan, massa mulai bertindak anarkis. Anda akan bertindak. Nah, di sini kasusnya diposisikan sebagai seorang ASN yang ditugaskan menjadi ketua keamanan. Seperti halnya seorang pemimpin yang lain, maka perlu diperhatikan bahwa kebijakan atau keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu hendaknya bersifat komunikatif dan koordinatif ya. Jadi harus ada dua unsur tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya. Pilihan A mengarahkan untuk membubarkan peserta demonstrasi adalah opsi terakhir ya, yang bisa kita lakukan jika langkah komunikatif dan koordinatif tidak bisa dilakukan, mengingat adanya kemungkinan benturan atau konflik secara fisik antar demonstran dan pihak keamanan. Jadi opsi ini memperoleh nilai 1. Opsi selanjutnya yaitu B, melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta. Dialog terbuka akan sulit dilakukan di tengah ramainya para demonstran, di mana mereka sudah bertindak anarki, sehingga ini juga bukan opsi yang tepat. Opsi B mendapat nilai 2. C, membiarkan peserta aksi menyampaikan argumentasi. Nah, ini juga kurang tepat ya. Sebelumnya dianggap karena di sini kan dia sudah mulai bertindak anarkis gitu loh, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Kalau kita hanya membiarkan peserta aksi itu menyampaikan argumen, berarti kan kita bersikap acuh tak acuh ya. Sehingga ya maaf, ini harusnya skornya yang ini tadi
2 dan yang ini tadi 3. Ini lebih baik ya, lebih baik melakukan dialog terbuka daripada membiarkan saja. Nah, kemudian di antara dua opsi ini mana yang akan kita pilih? Kita bahas satu persatu ya, antara pilihan D dan pilihan E. Pilihan E, kita memanggil beberapa perwakilan dari peserta aksi untuk berdialog. Jadi ini tidak semua peserta ya, hanya perwakilannya saja. Ataukah yang E, meminta anggota DPR mendatangi peserta aksi yang ada di depan gedung DPR. Nah, kira-kira mana yang lebih baik? Ya, yang lebih baik adalah D, karena di sini kita melakukan dialog ya, sehingga hal tersebut dapat meredakan situasi. Sedangkan pada pilihan E, terkesan pihak keamanan itu sudah tidak bisa atau tidak mampu mengkondisikan situasi sehingga menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh orang lain, yakni dengan memohon DPR untuk meredakan situasi, sehingga pilihan D mendapat poin 5 dan pilihan E mendapat poin 4. Itu ya jawabannya. Jenis-jenis integrasi sosial diantaranya sebagai berikut, kecuali A. Integrasi kuratif, B. Integrasi normatif, C. Integrasi akulturasi, D. Integrasi asimilasi, E. Integrasi instrumental. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, integrasi asimilasi. Nah, kalau ada kata asimilasi itu gabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Nah, yang menghilangkan ciri khas budaya asli. Kemudian yang kedua, akulturasi. Nah, kalau akulturasi ini juga sama, gabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Jadi bisa dibedakan ya untuk kasus asimilasi dan akulturasi. Kemudian normatif. Nah, kalau ada normatif berarti karena keberadaan norma-norma. Yang berlaku di masyarakat. Kemudian instrumental, terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu. Jadi ini tampak nyata. Contohnya keseragaman pakaian kayak gitu ya. Nah, berarti yang bukan yang mana? Yang A. Selanjutnya soal nomor 4. Ini termasuk soal silogisme ya teman-teman. Semua calon mahasiswa menempuh tes bahasa Inggris. Sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Kesimpulan yang tepat adalah, nah ini merupakan pernyataan, semua itu berarti universal, kalau sebagian itu berarti parsial. Oke, di sini akan saya berikan cara mudah untuk teman-teman semua. Tadi kan semua calon mahasiswa mengikuti tes bahasa Inggris. Kalau semua ini kita panahkan 2 ya, artinya ini wajib semua harus ikut tes bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagian calon mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Nah, kalau ada kata sebagian itu berarti panahnya nanti ada 2. Sebagian skor TOEFL
di atas 450. Berarti kalau mau kita tulis sebagian yang lain, skor TOEFL-nya kurang dari 450. Tapi semua calon mahasiswa ini wajib mengikuti tes bahasa Inggris. Nah, lebih mudah seperti ini ya. Oke, sekarang kita bahas. Jadi kesimpulannya nanti ada dua. Ini atau yang ini. Nah, kalau ada soal yang satunya universal, tadi kan pernyataan pertama tuh universal, yang ada kata semua. Yang satunya itu parsial. Ini ada kata sebagian, beberapa, ada. Maka nanti kesimpulannya pasti parsial. Nah, sekarang kita bahas yang parsial yang mana ya? Yang A, sebagian iya. Yang ini semua salah, sebagian iya. Nah, sekarang kita bahas antara A sama D. Sebagian calon mahasiswa yang tidak memiliki skor TOEFL di atas 450, nah pasti tadi semua menempuh tes bahasa Inggris. Kalau ini tidak menempuh berarti salah, karena semua wajib menempuh tes bahasa Inggris. Jadi jawabannya adalah A. Kuis terakhir nomor 5, 54 adalah 27% dari titik-titik. Di sini 54 itu sama dengan 27% dari itu kali ya, kalau di matematika, dari suatu bilangan tertentu, misalkan n ya, maka 54 adalah 27/100 kalikan n. Berarti kalau ditanya n, ini 54 kali pindah row jadi bagi 27/100. Dengan kata lain, n adalah 54 dikali 100/27. Disederhanakan dapatnya 2, berarti ini sama dengan 200. Jawabannya adalah C.